Halo teman-teman, iya berjumpa lagi di channel Koko Ayam. Kali ini kita akan coba mengupas tuntas ya, nggak juga tuntas sebenarnya sih, mengupas saja game Tower Box ya. Jadi kita masih tetap menggunakan software Construct 2. Bagi yang berminat untuk membuat game Tower Box, kita akan kupas ya. Paling nggak teman-teman bisalah membuat game ini nanti untuk mempercantik gamenya ya, mungkin butuh pengalaman saja teman-teman. Kita akan play terlebih dahulu, run layout teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Ups, ininya kelihatan ya, saya lupa. Ini saya invisible terlebih dahulu. Kita run lebih lagi ya teman-teman. Oke, kita tekan seperti itu, dia akan menjatuhkan box. Iya seperti itu, kita tekan lagi. Skornya 1 ya, 1 ini adalah satu box yang sudah kita tumpuk. Terus ketika 2 box dia bertambah terus ya, 3 box, terus ya 4 box. Kita akan tambah terus menjadi 5 box. Kita klik lagi. Oke, skor bertambah sudah 7 ya. Ketika 7 dia akan mulai kameranya mulai berjalan karena sudah semakin tinggi teman-teman. Kalau kameranya tidak kita jalankan, nanti dia akan nabrak ya, seperti itu. Ini sudah lumayan tinggi teman-teman. Oke, kita lihat lagi. Iya seperti itu, semakin tinggi 13. Oke, lumayan tinggi teman-teman. Oke, wah lumayan bahaya ini bahaya ini bahaya. Aduh, bahaya. Waduh, sudah teman-teman, ini kita game over teman-teman. 20 ya tadi. Oke, bagaimana membuatnya di dalam software Construct kedua? Silakan simak video tutorial berikut ini. Oke teman-teman, seperti biasa ya, teman-teman silakan buka software Construct 2-nya. Setelah terbuka software Construct 2-nya, teman-teman pastikan untuk ukuran layout size-nya kita menggunakan untuk width-nya 480, lebar 480 dan tingginya 1500 ya teman-teman. Jadi teman-teman ikuti saja dulu, nanti kalau misalnya sudah selesai dan hasilnya sudah bagus seperti punya saya, nanti bisa teman-teman explore ya, teman-teman ganti angkanya. Nanti teman-teman lihat efeknya bagaimana kalau teman-teman ganti angkanya. Saya juga seperti itu, kalau misalnya saya sudah menyelesaikan satu project, biasanya saya ganti-ganti teman-teman. Yang membuat saya masih membingungkan saya, biasanya saya coba-coba ganti sehingga saya mendapatkan hasil dan saya mengerti, oh ternyata untuk perintah seperti ini dia akan mengakibatkan punya efek seperti ini ya di game kita. Nah, kita lanjut teman-teman. Teman-teman menuju layer itu tombolnya kalau di saya itu di kanan bawah ya teman-teman. Itu teman-teman buat 3 layer. Layer pertama itu saya kasih nama BG, background maksudnya, saya singkat saja BG. Terus layer kedua saya kasih nama game, di sini tempat pusat permainan, dan layer ketiga top. Itu biasanya kalau misalnya teman-teman punya template-template yang teman-teman beli di Code Canyon atau Envato, itu biasanya memang seperti ini teman-teman formatnya teman-teman. Agar kita juga nggak bingung, biasanya sih background itu untuk kita meletakkan background dari game kita. Terus game itu pusat dari permainan yang game akan kita buat. Terus top biasanya diisi dengan skor atau teks-teks berupa info ya teman-teman, info dari game kita, biasanya seperti itu. Jadi ini bisa saja teman-teman buat satu layer atau hanya 2 layer, tapi ya biasanya sih formatnya ya 3 layer seperti ini teman-teman. Walaupun game-game yang akan kita buat tidak menuntut untuk kita membuat 3 layer, tapi kebanyakan sih kebiasaan yang sudah saya pernah lihat game-game yang dibuat oleh developer luar juga biasanya formatnya seperti ini teman-teman, untuk merapikan saja teman-teman. Nah terus ketika teman-teman sudah buat layer, 3 buah layer ini sudah teman-teman kasih nama, kita langsung saja teman-teman ya, langsung saja. Jadi untuk gamenya itu sebenarnya berada di bawah. Nah kenapa saya buat
ke bawah seperti ini teman-teman. Ini ada kaitannya dengan kamera. Jadi game ini untuk tower box ini, kayak saya kasih nama tower box, itu dia memainkan kamera teman-teman. Kalau misalnya game-game biasa kan biasanya dari kiri ke kanan. Nah untuk tower box dia akan dari bawah ke atas, jadi mengikuti box. Kenapa seperti itu? Kalau misalnya teman-teman ingin membuatnya datar saja tanpa perubahan kamera, tanpa pergerakan kamera ke atas untuk mengikuti box ini, nanti kita play ya sebenarnya teman-teman, itu sah-sah saja teman-teman, sah-sah saja. Nah kalau misalnya teman-teman kita tekan seperti itu, dia ya seperti ini ya, mantap saja. Ups, game over ya, kita ulang lagi, yap kesini ya. Nah kalau misalnya teman-teman ingin seperti ini ya, format seperti ini yang mantap saja, terus tumpukannya juga ya nggak ada pergerakan kameranya, itu sah-sah saja teman-teman. Tapi masalahnya nanti kalau misalnya teman-teman dia bertumpuk terus tinggi terus, dia akan mendekati dari nah ini tali kita ya, rope kita. Nah kalau mempunyai kamera, jadi dia akan tinggi, dia menyesuaikan teman-teman. Nah di sini tingkat kesulitan dari game tower box ini ya. Jadi setiap game itu biasanya ada keunikan sendiri yang menuntut developer atau pembuat game bekerja lebih keras untuk ya paling tidak menyelesaikan game itu sehingga enak dimainkan ya teman-teman. Kita kembali lagi ya teman-teman, kita game over, kita kembalikan lagi. Nah seperti itu nanti jadi karena kameranya mengikuti box, jadi mau tidak mau itulah tinggi yang kita atur itu sampai 1500 teman-teman. Oke, sudah paham ya teman-teman, sudah paham. Kalau misalnya belum paham nanti bisa tanya-tanya via kolom komentar atau email saya ya. Tapi yang jelas teman-teman coba dulu ya, teman-teman coba dulu. Nanti kalau misalnya bermasalah atau gagal ya, nanti via email saya coba perbaiki. Kalau misalnya masih mentok juga, nanti saya kirim ya file yang saya buat. Tapi saya ingin teman-teman mencoba ya. Banyak dari teman-teman yang email saya minta file mentahannya ya. Nggak cuma teman-teman dari dalam negeri, juga banyak dari masuk di email saya itu banyak dari luar negeri, malah menggunakan bahasa Inggris, ada yang menggunakan bahasa Rusia, ada yang Thailand, terus Brazil juga. Banyak sekali, Portugal juga, Portugis, itu banyak mereka yang mengapresiasi, tapi kalimat bawahnya meminta file mentahan, walaupun dengan ya sangat berterima kasih begitu kalau misalnya saya mengirim. Saya sebenarnya sangat berat mengirimkan mentahan. Kenapa? Karena saya menginginkan teman-teman untuk membuat sendiri dan berpikir dulu, kalau misalnya gagal baru nanti. Karena semakin kita menemukan kegagalan, sebenarnya teman-teman kita itu berpikir teman-teman, yang penting itu adalah perkembangan kita. Jadi tidak masalah kita berhasil atau tidak membuat game, tapi paling tidak dari setiap pembuatan game kita itu mendapatkan pengalaman teman-teman. Jadi pengalaman itu tidak mesti melulu harus berhasil dalam membuat game, karena pengalaman itu banyak justru kita belajar dari kesalahan kita. Jadi kalau misalnya kita membuat game mentok, itu paling tidak kita sudah punya menambahkan ilmu, atau kita punya logika, oh ternyata kalau seperti ini gamenya nggak akan jalan, berarti perintah ini hanya bisa berjalan di kondisi yang seperti ini. Nanti kita akan paham sendiri teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman ya, kita lanjut. Ini saya ke properties, ke tab project maksudnya, bukan properties. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah membuat layer, kita langsung ke project. Nah di sini kita akan buat, teman-teman ikuti ya. Pertama kita akan di sini saya akan membuat ini saja ya teman-teman, membuat atau memberikan info. Ini ada tombol ancor. Nah ini di sini. Ini untuk ukuran, untuk size-nya itu saya buat 15x15. Ini kenapa saya buat tutorial seperti ini? Karena untuk membuat ulang lagi teman-teman, kayaknya saya sudah saya nggak punya waktu sekarang. Jadi saya sekarang fokus saya sudah terpecah. Jadi ada project juga yang harus saya selesaikan, deadline juga. Di sini saya sempatkan saja teman-teman, saya sempatkan saja nih untuk membuat tutorial, karena saya juga merasa sudah 2 minggu nggak update, harus update ya tutorial. Tapi saya juga punya kehidupan untuk kerja ya, untuk keluarga. Terus saya juga punya sampingan membuat game seperti ini, membuat banyak tugas-tugas sekolah, anak-anak sekolah yang minta bantu saya juga bantu. Dan juga saya mesti juga harus rutin ya mengupload
tutorial. Jadi saya sempatkan ini ya. Jadi teman-teman buat width 15, height-nya 15 ya, seperti itu. Untuk warna terserah saja teman-teman. Di sini saya kasih warna magenta ya, biru muda. Nah, itu posisinya di sini teman-teman. Saya pergede ya, saya perbesar. Nah, di sini teman-teman posisinya, posisi dari Ancor itu saya tempatkan di layer game. Jadi ingat ya, untuk Ancor di layer game. Kedua kita akan ke box ya teman-teman. Untuk Ancornya teman-teman tidak ada saya menggunakan instance variable, nggak ada. Terus behavior juga saya gunakan pin ya. Jadi hanya satu behavior. Gunanya apa? Behavior pin ini untuk melekatkan teman-teman menjadi lem. Jadi kemanapun nanti tali rope ini berjalan, dia akan mengikuti ya. Nah begitu teman-teman. Jadi kalau misalnya talinya ini nanti, nah jadi titik Ancornya ini akan mengikuti di posisi rope-nya bergerak ya. Kita klik lagi teman-teman Ancor. Nah pastikan bahwa titik originnya itu teman-teman, originnya itu di top ya, di atas ya, di tengah atas ya. Jadi nanti tali di sini, kita bayangkan talinya di sini, nanti dia ikut seperti itu teman-teman. Oke. Setelah itu setelah itu kita ke box teman-teman. Nah untuk box ini teman-teman, box atau kotak ini sebenarnya bebas saja. Di sini saya menggunakan 3 box karena kalau misalnya dia hanya boxnya satu saja misalkan kayak kurang gimana ya, kurang enak ya kalau membuat game itu. Agak, menurut saya sih agak monoton ya. Jadi mata kita itu kalau misalnya melihat sesuatu itu mesti banyak gerakannya dan juga banyak warna, itu menurut saya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman selera teman-teman nggak mau seperti itu, nggak mau ngikutin, nggak masalah sih, nggak masalah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau gamenya hitam putih saja boxnya, atau boxnya sama saja warnanya merah saja, datar saja, ya itu terserah. Ini hanya selera saya ya. Jadi selera saya buat seperti ini ya. Boxnya ada 3. Ini seperti ini, boxnya ada 3. Untuk size nya ya, nah ini size nya 75 x 35 ya teman-teman. Untuk size nya 75 x 35 ya. Width nya 75, nya 35. Terus kita akan pastikan juga untuk image point-nya di sini ya, di top atas. Untuk collision-nya nggak ada perubahan teman-teman, nggak ada perubahan. Tinggal teman-teman close. Setelah itu teman-teman saya akan perlihatkan di bagian keterangannya ya. Jadi saya masukkan box ini di layer game. Layernya tetap layer game, jadi ada 3 layer kita masukkan di game. Terus untuk instant variabelnya saya masukkan climb progress gitu ya. Ini namanya terserah saja, nanti diganti. Kalau misalnya teman-teman ikuti dulu tutorial mau ganti ya, klik kanan pada mouse, tinggal edit ya teman-teman. Kita edit, ganti nama yang menurut teman-teman memudahkan teman-teman. Untuk initial value-nya saya kasih 0,3. Ini kenapa 0,3? Itu apa ya, nanti teman-teman bisa tahu sendiri. Jadi untuk script atau coding atau perintah di setiap game itu kebanyakan sih kita nggak bisa nggak bisa kita jelaskan kenapa harus 0,3 begitu, kenapa nggak 0,4, kenapa nggak 0,5. Itu bisa teman-teman nanti ganti ya, bisa teman-teman nanti ganti dan lihat efeknya. Kalau misalnya teman-teman ganti 0,5 misalkan, di sini saya menggunakan 0,3 untuk initial variable tadi. Sekarang kita masuk ke behavior teman-teman. Jadi ada behavior apa saja yang saya masukkan di box ini. Pertama behavior pin. Gunanya kenapa saya pin di sini? Ini untuk melekatkan atau merekatkan si box ini ke ujung rope atau tali ya. Jadi kemanapun ini salah, bukan di ujung rope tapi saya tempelkan di ujung Ancor ya. Nah Ancor tadi, Ancornya. Jadi logikanya seperti ini teman-teman. Ancor ini yang kita lekatkan di ujung rope di sini. Nah untuk box dia mengikuti Ancor. Boxnya ini nanti mengikuti Ancor ini kemanapun, nempel gitu ya teman-teman. Nah terus ini pin, dan juga kita akan masukkan fisik ya, behavior fisik. Mungkin teman-teman sudah tahu kenapa harus fisik ya, karena ya kita butuh efek fisikanya ya. Jadi di sini pengaturan fisiknya ini tidak ada yang terlalu banyak diganti ya.
movable-nya saya buat no, collision-nya saya geser saja ya. Nah seperti itu ya teman-teman, biar teman-teman terlihat ya. Nah seperti itu untuk prevent ini no, density 1, friction 4, ini bisa teman-teman lihat sendiri 0,1, 0, 0,01, bulletnya no ya, shell state-nya enable, seperti itu ya. Terus nggak ada yang istimewa lagi. Kita akan lanjutkan ya teman-teman. Setelah teman-teman membuat box, kita akan lanjutkan floor. Nah lantai, kenapa butuh lantai? Karena dia kalau misalnya kita mengaktifkan atau membuat behavior fisik teman-teman, dia butuh lantai, tempat apa ya, agar fisiknya itu bertabrakan ya, menyentuh ya teman-teman, untuk sebagai sarana collisionnya. Kalau misalnya kita tanpa kita buat itu, dia akan jatuh ke bawah terus teman-teman. Nah untuk box floornya sendiri ini di bawah sekali, paling bawah, nanti boxnya akan jatuh dan terhenti di lantai ini ya, floor ini ya. Untuk floornya sendiri itu harus di layer game teman-teman. Jadi masukkan di layer game, jangan salah ya, jangan salah. Terus untuk inisial instan variabelnya 0, maksudnya tidak saya buat apa-apa. Terus fisiknya kita buat, masukkan fisik ya. Nah behavior fisik di floornya, di lantai. Jadi untuk angka-angkanya seperti ini, movable-nya yes, jangan sampai salah, jangan tidak diaktifkan, harus diaktifkan. Collision max-nya seperti ini, no. Yang lainnya kayaknya standar saja ya, default-nya saja. Sudah ya, sudah dilihat ya, jangan sampai salah. Terus setelah floor, kita masukkan floor go teman-teman. Nah ini kita perkecil terlebih dahulu. Nah ini floor go ya, ini ya floor go ini berupa apa ya, penanda go itu bukan pergi teman-teman, jadi singkatan untuk game over. Jadi saya menggunakan singkatan untuk lantai, untuk game over. Jadi si lantai, jadi kalau misalnya teman-teman membuat game seperti ini, dia kan nanti untuk boxnya itu kan jatuh nih. Kita akan lihat ya, agar teman-teman paham ya. Nah di sini invisible statusnya, saya visible ya, saya visible, saya run, kita lihat. Nah dia akan mengikuti sebenarnya floor go itu pendeteksi. Jadi misalnya kita klik, nah ini mendeteksi untuk boxnya game over. Jadi kalau misalnya kita klik seperti ini ya, seperti ini misalkan, nah dia akan menyentuh yang merah, dia game over teman-teman. Sudah paham ya? Jadi tantangannya seperti itu ya, tantangan untuk game ini seperti itu. Ketika dia mengenai merah, dia game over. Nah untuk itulah dia dibutuhkan ya floor go. Ini kita kembalikan lagi ke invisible biar tidak terlihat. Jadi untuk floor go sendiri itu untuk size-nya ya. Nah di sini saya menggunakan 220, hacknya 5. Ini sebenarnya tidak ada masalah teman-teman mau 10 juga hacknya terserah, mau 1 juga nggak masalah sebenarnya, 2, 3 ini terserah saja. Untuk width-nya, nah untuk width-nya di sini saya menggunakan 220. Kenapa angka ini muncul? Ini karena saya mengukur, kita lihat ya, floor go. Nah floor go itu seperti ini teman-teman. Jadi bukan floor go-nya panjang, kita undo ya, bukan satu floor go, tapi ini floor go-nya diperbanyak saja teman-teman. Kita buat 1, terus tekan kontrol, kita copy ya, kita geser ke tengah, jadi digeser dan letakkan di dekat boxnya ya, untuk penanda saja untuk floor go. Untuk instant variable nggak ada, dia butuh pin ya, kita butuh rekatkan dia mengikuti bentuk box nanti ya, mengikuti boxnya kemana gitu ya. Oke, paham teman-teman? Di sini nggak ada masalah, yang penting teman-teman perkirakan saja. Untuk width-nya di sini saya menggunakan ukuran 220 karena saya mau diperpendek juga bisa teman-teman, mau diperpanjang juga bisa, tapi kalau makin panjang nanti mubazir ya teman-teman. Jadi seperti ini saja. Terus apalagi fokus. Nah fokus teman, kita perkecil terlebih dahulu, kita perkecil fokus. Nah fokus di sini sebenarnya ini berhubungan dengan kamera teman-teman. Jadi nanti fokus kita ini kita
kita apa ya, fokus ya, kita visibelkan dulu ya, kita visibelkan, kita run ya, kita lihat ya. Nah, fokusnya ini sebenarnya teman-teman untuk membuat efek apa ya, efek melambat ya, seperti itu. Bentar ya, kita coba. Nah, seperti itu dia akan naik. Ini saya buat di sini ketika boxnya itu terkena lantai, dia akan mengatur, fokusnya ini mengatur jarak ya, jarak. Jadi kita mainkan, dia akan mengatur jarak, fokusnya mengatur jarak ya, jarak dari paling atas boxnya. Nanti kameranya mengikuti si fokus ini teman-teman sebenarnya. Nah, dia naik terus. Nah, dia selalu menempati posisi tengah. Jadi kamera kita sebenarnya mengikuti fokus ini teman-teman. Jadi kamera yang kita buat itu mengikuti fokus. Ya seperti itu teman-teman ya. Nah begitu, terus dia akan mengikuti fokus yang kita buat ini ya. Oke, game over nih kayaknya. Udah jatuh, game over ya. Kita close lagi teman-teman. Kita kembalikan ke invisible. Sudah paham ya fokusnya. Nah ini fokus ini untuk ukuran sendiri ini nggak ada masalah juga. Kalau teman-teman mau 200 kali 200, 50 kali 50 juga nggak apa-apa. Ini masalah selera saja. Kalau saya menggunakan 100 kali 100 ya, widthnya 100 kali 100. Terus jangan lupa di invisible. Terus untuk layernya ya, layernya top teman-teman, layer paling atas, layer top. Terus kita kasih dia behavior scroll to teman-teman. Untuk apa scroll to? Teman-teman sudah tahu ya pasti, ini untuk kamera ya. Jadi pergerakan kamera akan mengikuti si fokus ya. Kita masukkan scroll to untuk fokusnya teman-teman. Ini sorry teman-teman, ini mungkin kedengaran banyak kendaraan ya, karena saya merekam ini di pinggir jalan teman-teman. Jadi kantornya ini di dekat jalan yang rame juga, kebanyakan mobil dan motor yang lewat. Jadi ya mohon maklum saja ya kalau misalnya ada kedengaran suara-suara bising ya, knalpot motor segala macam ya. Jadi kita teruskan teman-teman, kita teruskan. Sekarang kita game over. Nah seperti itu game over. Ini saya mengambil dari Google, saya lupa linknya di mana, tapi saya buat seperti ini. Terus untuk size-nya ya, size-nya sebenarnya nggak masalah sih, kecil juga boleh, besar juga boleh, seperti itu teman-teman. Game over. Terus kita letakkan di layer game, saya letakkan di layer game, nggak usah kita kasih instant variable dan behavior, nggak usah, tapi yang jelas dia invisible ya, nanti baru ketika game over kita visible ya. Sudah paham ya teman-teman. Untuk fokusnya juga image point-nya di tengah, ini nggak berpengaruh, mau di kiri atau di kanan juga nggak berpengaruh teman-teman. Kalau saya sih default saja di tengah. Terus floor go tadi saya lupa ya, untuk image point-nya juga di tengah teman-teman, jangan diganggu ya. Jadi kita ikuti default saja. Terus kamera, sekarang kamera, nah teman-teman, kamera ini untuk ukuran tingginya sebenarnya nggak masalah, mau 20 30 juga. Widthnya selebar, kita lebarkan selebar layout kita. Terus untuk kamera sendiri di layernya layer game, tidak usah kita instant variable atau behavior ya teman-teman. Kita visible kan, kita lihat ya, kalau dia kita hidupkan ya kamera. Nah seperti itu kameranya ya, kita lihat. Nah kameranya ke tengah ya teman-teman, kameranya ke tengah. Dia akan mengikuti sebenarnya antara kamera dan fokus itu sebenarnya saya hanya menggunakan, kalau tanpa fokus pergerakannya nanti nggak ini teman-teman, nggak smooth. Lihat pergerakan kameranya, dia nggak smooth ya, dari langsung patah-patah ya. Nah patah-patah. Nah kalau misalnya kita tanpa kita gunakan fokus, alat bantu fokus tadi, untuk image fokus tadi, dia akan, pergerakan kameranya akan ngikutin seperti ini teman-teman, langsung naik tanpa ada smooth gitu ya. Nah
Ini smooth karena itu kita menggunakan fokus tadi. Jadi antara fokus dan kamera itu sebenarnya nggak jauh beda ya kegunaannya. Kita close ya teman-teman, kita close. Ini posisi untuk apa ya, si smooth juga ngikuti kamera sebenarnya teman-teman. Kita lihat ya, kita visible ini agar teman-teman paham ya, teman-teman paham. Lihat ya, nah lihat dia selalu mengikuti kamera ya. Kita lepaskan. Nah dia mengikuti kamera tapi smooth teman-teman, smooth ya, seperti itu. Jadi di sini bukan kebanyakan sih, saya kemarin juga sempat mentok teman-teman membuat pergerakan dari kamera biar smooth. Gimana caranya? Ternyata kita hanya harus butuh 2 objek yang kita buat seperti itu gitu ya. Kameranya langsung bergerak tapi si smoothnya ya si ini ya, si fokus ini. Jadi kameranya ngikutin gaya fokus. Nah begitu ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, kita close lagi setelah kamera selesai. Apalagi ya di layer game. Terus ini ya, apa ini, kita lihat ukurannya dulu ya. Nah ini 25x25. Oh ini hanya sebagai ini teman-teman, sebagai ya untuk biar enak saja dilihat. Ini saya buat seperti kotak, mau bulat juga nggak masalah. Ini tempat dimana tali kita berayun teman-teman, kayak paku gitu ya. Ini saya tempatkan di top paling atas karena nanti kameranya bergerak. Jadi tingkat kesulitan membuat game tower box ini lumayan sulit teman-teman. Jadi kita tempatkan di top, di layer top itu agar dia itu ngikut pergerakan dari kamera juga ya. Jadi yang hanya bergerak lebih mantap itu nggak bergerak itu background ya teman-teman. Oke ya. Di sini tidak ada instance variable, behavior juga tidak kita gunakan seperti itu. Untuk image point-nya ya di tengah saja teman-teman. Setelah itu kita crop ya. Nah crop ini kita lihat ukurannya ya. Kita lihat ukurannya itu width-nya 2, height-nya 120 teman-teman. Dan image point-nya di bawah. Ingat ya, image point-nya di bawah. Nah ini untuk tali kita perbesar. Nah pastikan dia ke tengah ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman letakkan di atas di sini. Nanti ketika dia berayun nanti akan terlihat jarak ya antara rope dengan box. Jadi tempatkan seperti ini saja, sama persis seperti yang saya buat ini di tengah gitu. Terus untuk layernya sendiri, rope sendiri, tali sendiri itu di layer game. Instance variabelnya kita nggak kita apa-apakan. Nah behaviornya dia punya 2 behavior, pin seperti biasa untuk merekatkan dia di par ini, parameter. Saya buat par saja seperti itu. Dan terus sign berguna untuk menggerakkan dia ya ke kiri dan ke kanan teman-teman. Nah untuk pengaturannya itu saya menggunakan aktif on start yes. Jadi ketika mulai sudah aktif ya, sign sudah aktif. Terus movementnya angle, terus wave-nya sign, terus periode 4, lainnya saya 0 kecuali magnitude saya buat 80 ya. Ini angka-angka ini sangat bisa teman-teman explore, sangat bisa teman-teman ganti menurut selera teman-teman. Jadi terserah teman-teman mau ganti, mau tidak diganti terserah. Jadi ya seperti itu ya untuk tali ya, rope ya. Terus apa lagi ya? Terus apa lagi setelah rope? Teks ya, teks ini untuk sebentar ya, ada suara kendaraan. Oke. Untuk teks sendiri, teks ini saya gunakan untuk skor teman-teman, skor berapa banyak box yang sudah kita tumpuk ya. Gitu teman-teman. Makin banyak, makin tinggi box yang ditumpukkan, semakin besar skornya. Jadi untuk skor sendiri permainan tower box ini ya melihat berapa banyak box yang bisa kita tumpuk tanpa terjatuh ya, tanpa game over. Oke, seperti itu ya. Teks sendiri dia jangan salah ya, kita masukkan di layer top. Dia harus di layer top mengikuti kamera. Jadi dia akan tetap posisinya di sini teman-teman. Terus apalagi ya, ya sudah itu saja ya, tidak ada masalah. Untuk ukuran font atau ukuran size nya disesuaikan selera teman-teman. Terus background sekarang, nah type background
tile background tempatkan di background, di layer background. Jadi kalau misalnya teman-teman membuat ini sebaiknya sih buat pertama kali yang paling bawah ya, tile background dulu teman-teman urutannya, terus nanti teksnya belakangan saja. Nanti jadi yang pertama kali dibuat tuh yang grup atau image yang berada di layer paling bawah, karena kita punya 3 layer, background, game, dan top. Jadi kita teman-teman sebaiknya sih membuat dari tile background dulu, karena dia berada di background paling bawah ya. Tapi nggak masalah sih kalau misalnya teman-teman sudah kadung membuat juga. Nanti kalau misalnya dia bertumpuk teman-teman, bertumpuk ya, misalkan kalau misalnya mana ya, kita lihat titik ancor ini di sini ya, mau teman-teman pindahkan ke atas, tinggal setiap objek itu bisa teman-teman klik kanan, terus nanti Z ordernya teman-teman ganti, pindahkan ke top kalau mau terlihat istilahnya dia akan maju ke depan, dan pilih bottom kalau misalnya ingin objek itu membelakangi ya, jadi tidak terlihat. Jadi misalkan dia bertumpuk seperti ini, ancor dengan box, kalau misalnya teman-teman ingin membuat si ancornya itu terlihat, teman-teman klik kanan lagi ya, klik kanan, Z ordernya ke top. Tapi karena dia sudah bertumpuk nih teman-teman, sudah bertumpuk, agak susah. Nah, agak susah, dia mesti teman-teman geser dulu ya, geser, baru ini nanti klik kanan, Z ordernya ke top atau bottom ya. Oke, saya Ctrl Z ya, saya undo ya. Oke, seperti itu teman-teman. Tile backgroundnya itu, nah seperti ini teman-teman. Nah, ini saya ambil juga, saya ambil gambar pelangi, terus saya ambil gambar gunung, terus saya ambil gambar, kalau nggak salah ini pemandangan ya, saya tumpuk seperti itu. Jadi saya jadikan satu, jadi nggak ada yang ini ukurannya seperti ini ukuran teman-teman. Nah, ini 500 kali 1500. Ini sifatnya tile background, jadi dia nggak punya image point dan collision, nggak punya, karena tile background itu bedanya dengan sprite teman-teman. Kalau tile background kita lihat ya, kalau tile background kalau kita tarik dia, nah dia jadi banyak ya teman-teman. Nah itu ya teman-teman, nah gitu, nah dia lagi banyak ya, kita undo teman-teman. Jadi itu saja teman-teman, tile background. Terus kita masukkan touch untuk sarana kita memainkan game. Apalagi ya, kayaknya sudah semua ya saya jelaskan di sini detail ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak bingung. Terus kalau misalnya tadi saya lupa menjelaskan kapan harus visible, kapan invisible, ya nggak masalah teman-teman. Nanti kameranya kalau misalnya teman-teman saya lupa tadi menjelaskan dia invisible, nanti nggak apa-apa. Kalau misalnya visible dan teman-teman ingin menghilangkan ya tinggal di invisible ya teman-teman. Oke teman-teman, kita menuju event sheet ya. Kita menuju event sheet. Sudah selesai ya. Ini saya belum masukkan suara ya. Yang sih saya paling males untuk memasukkan suara, karena ya untuk pembelajaran sih menurut saya sih suara nggak terlalu begitu penting ya. Kecuali kalau kita mau mengupload game kita ke Play Store agar bisa dimainkan, itu penting suara. Tapi kalau untuk pembelajaran sih tinggal, saya ulangi ya, untuk pembelajaran tinggal teman-teman cari tutorial memasukkan sound. Saya juga pernah tulis itu di tutorial di channel saya, tinggal teman-teman ikuti caranya ya sudah selesai ya. Oke, terus catatan saja teman-teman, untuk file suara Construct 2 itu mensupport 2 jenis file ya, OGG dan M4 kalau nggak salah ya, saya lupa ya. Yang sering saya gunakan OGG ya teman-teman, OGG ya. Jadi kalau misalnya masih MP3 atau WAV itu mesti di convert dulu. Convertnya ya via online juga banyak, tinggal convert dulu ya teman-teman. Oke, kita ke event sheet. Ini sih event sheetnya teman-teman. Ini event sheetnya. Jadi teman-teman buat global number, score untuk skornya ini untuk skor teks kita tadi, score, dan global number untuk add box sama dengan 0 ya. Jadi ada dua global number seperti ini. Ketika sistem, saya geser dulu ya. Saya geser dulu. Nah, ini seperti ini. Ketika saya perbesar ya, Oke ya. Nah, oke ya. Ketika sistem on start layout, ketika sistem memulai, ancor kita pin saja ya. Ancor ini kita pin ke rope, terus boxnya kita pin ke ancor seperti itu. Floor go-nya kita pin ke box, rope-nya tali untuk kita pin ke par gitu ya. Nah, terus teksnya set posisi itu ini ya. Nah, ini untuk teks ya. Teksnya itu ya. Nah,
pastikan pilih teks terus set posisi teman-teman, par titik x min 225, y nya par titik y plus 20. Oke ya, ini parameter dari posisi x dan y nya seperti itu. Ini set posisi teman-teman, ingat ya, ini set posisi ya. Jadi kalau misalnya kita back itu kita pilih teksnya, kita pilih teks terus set posisi ya, set posisi. Oke. Nah, terus ke baris kedua teman-teman. Baris kedua kita touch-nya ketika kita sentuh dari box ini, ketika kita sentuh dari box ini, kita perbesar lagi. Nah, kita menyentuh ini seperti ini di dalam permainan, nanti boxnya kan jatuh nih. Nah, itu untuk teksnya sebenarnya bisa diabaikan saja. Ini hanya copy dari yang atas teman-teman, kita copy lagi ke bawah. Jadi kalau misalnya teman-teman, banyak teman-teman itu begini ya, kalau misalnya mengikuti tutorial itu banyak ketika mengikuti dan mereka nggak begitu paham ya fungsi dari masing-masing perintah yang sudah kita buat. Itu tinggal teman-teman disable gitu. Nah, kalau saya sih seperti ini, saya disable, saya run layout, saya lihat efeknya ada perubahan di mana. Terus nanti kalau misalnya sudah paham, bisa teman-teman disable lagi, dia aktif lagi perintah itu, dan teman-teman ganti angkanya. Itu trik saya kalau misalnya saya masih bingung perintah itu, saya ganti-ganti gitu. Sepuasnya sampai saya ngerti gitu ya. Ada juga yang sudah saya ganti tapi saya nggak ngerti ya, biasanya saya tinggalkan dulu, terus nanti kita coba buat game-game lain atau ketemu template lain, nanti akan ada mirip-mirip. Nah, kayaknya sih baru kita bisa ternyata ini nih fungsinya, begitu ya teman-teman. Jadi di explore saja, terus boxnya kita pin. Nah, box itu ya, boxnya kita unpin teman-teman. Jadi boxnya yang melekat di tali itu kita unpin biar dia jatuh gitu. Box fisiknya enable, nah gitu, fisiknya kita buat aktif ya, enable aktif ya. Jadi yang tadinya disable kita aktifkan, terus sistem menunggu 1,5. Kenapa 1,5? Ini menunggu posisi boxnya sampai jatuh sampai bawah ya. Jadi boxnya ini jatuh, yang menyentuh bawah itu butuh waktu, saya perkirakan 1,5 detik ya. Jadi teman-teman ganti juga 2 detik, bisa kelamaan. Tapi kalau misalnya teman-teman buat 1 detik atau setengah detik, kayaknya sih nggak dapet. Jadi paling aman sih 1,5 ya. Nah, terus kamera yang tadi, kamera itu kita set Y-nya. Jadi di sini kita banyak bersentuhan dengan sumbu Y, karena untuk sumbu X-nya yang nggak terlalu penting teman-teman, kecuali kalau misalnya teman-teman membuat game yang dari kiri ke kanan ya. Nah, itu baru sumbu X-nya yang kita mainkan. Kalau dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas itu berhubung dengan sumbu Y ya. Nah, teman-teman masukkan box titik Y dikurang 150. Jadi nanti ketinggian dari kamera ini dia selalu berpatokan dengan box Y dikurang 150. Menunggu lagi 0,1 detik, sistem menunggu 0,1 detik, terus sistem create object box on layer 0 gitu ya teman-teman. Nah, begitu. Nanti menunggu 1 detik, boxnya akan dibuat lagi oleh construct ya. Box yang baru dibuat lagi di layer 0, ancornya X, ancornya Y gitu ya. Ini mau ganti layernya juga boleh, ganti game misalnya begitu, nggak masalah. 0 juga nggak masalah, dia akan melihat ini. Nah, ini ya teman-teman. Oke, terus box set animation frame random. Ini ada 0 sampai 6 ya. Ini di sini saya buat 0 sampai 6 random. Tapi yang ada sebenarnya sampai 3 teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya gambar lagi ya bisa teman-teman masukkan saja ya, tapi dengan catatan ukuran size-nya ya disamakan, atau nanti kalau misalnya teman-teman punya objek baru, klik kanan import frame ya, masukkan frame, jangan lupa nanti untuk ukuran size-nya disamakan gitu, disamakan dengan yang sudah ada gitu ya. Jadi kalau misalnya ukurannya seperti ini, nah teman-teman aktifkan apply ini ya, aktifkan apply wall animation, jadi dia akan diterapkan, untuk ukurannya diterapkan ke semua frame animasinya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tambah 3 lagi, jangan lupa aktifkan itu ya, agar ukurannya sama, jadi nggak aneh gamenya ya.
Oke, terus box pintu rope. Jadi box ini akan eh, direkatkan lagi ke tali ya. Jadi dia akan membuat box lagi, box baru, dia akan direkatkan lagi di tali itu. Itu fungsi dari script ini, codingnya ini ya. Terus sistem akan menambahkan satu box. Sistem menambahkan satu ke add box. Di global number add box ini akan bertambah satu, dari 0 itu akan bertambah satu teman-teman, dan sistem akan menambahkan satu ke skor. Nah, skor kita akan bertambah satu gitu teman-teman. Oke ya teman-teman. Nah, ini untuk logika. Kenapa saya menggunakan logika add box? Jadi kalau misalnya teman-teman langsung saja sistem menambahkan skor satu, bisa saja misalkan ini teman-teman disable ya, bisa saja sebenarnya teman-teman. Tapi kita ingin kameranya bergerak ketika add boxnya lebih besar dari 7. Jadi ketika boxnya itu lebih besar dari, sudah 7 box bertumpuk, untuk box ke-8 itu dia baru akan bergerak kameranya. Itu kita butuh add box ini teman-teman. Nah, kita butuh script add box ini ya, begitu ya. Sistem add box lebih besar dari 7, parameter set posisi kamera. Nah, gini nih, kamera baru klik parameter, terus set posisi ya. Ini perintahnya set posisi. Nah, set posisi ini X-nya kamera X dan Y kamera Y min 390. Untuk X-nya sekali lagi nggak usah diganggu karena kita tidak memainkan posisi X, karena kita butuh posisi Y karena dari bawah ke atas ya teman-teman. Jadi seperti ini logikanya. Terus text set posisi gini ya. Nah, text set posisi X min 225 Y. Nah, gitu ya. Ini sama saja sebenarnya. Nah, sama saja, kita copy lagi di sini teman-teman. Ini sama saja, copy lagi di sini. Terus sistem everything. Nah, sistem setiap saat ini bukan setiap ya. Apa ya? Setiap, sebenarnya titik ini teman-teman ada perhitungan teman-teman. Tapi saya di sini untuk memudahkan saya belajar dulu, saya menganalogikan setiap saat gitu teman-teman. Ini teman-teman sebenarnya untuk kasus tertentu menganalogikan setiap saat itu salah. Ada game-game tertentu, terutama yang memang berhubungan dengan waktu, detik, atau ya berhubungan dengan waktu, dengan nilai, itu kebanyakan sih logika setiap saat itu salah, tidak bisa dipakai. Tapi untuk logika sekarang itu benar teman-teman. Kebanyakan game-game yang saya buat, saya selalu menganalogikan setiap saat itu gak masalah, kecuali nanti kalau sudah gamenya kompleks. Jadi everything ini salah kalau kita terjemahkan setiap saat. Tapi untuk, saya ulangi ya, tapi untuk kasus game kita sekarang ini masih bisa dimaafkan lah ya, begitu ya, masih bisa dipakai lah setiap saat. Jadi kita artikan setiap saat saja teman-teman, sistem setiap saat. Nanti kalau misalnya teman-teman bingung everything, nanti bisa saya buat tutorial ya khusus untuk everything. Terus ada istilahnya kalau konstruk 2 ini ada delta time teman-teman. Iya, delta time, terus macam-macam ya teman-teman. Delta time itu sebenarnya berhubungan dengan apa teman-teman? Itu bisa kita gunakan ketika kita banyak mengeluarkan objek. Biasanya kalau misalnya kita menggunakan partikel, itu banyak sekali objek yang kita akan dibuat oleh konstruk 2, dan lama-kelamaan nanti game kita jadi berat, FPS-nya menurun karena begitu banyak objek yang dibuat menggunakan partikel. Nah, untuk mensiasatinya itu biasanya menggunakan delta time. Nanti kalau misalnya teman-teman ingin belajar lebih banyak tentang delta time, silakan tulis di kolom komentar. Nanti mungkin tutorial berikutnya akan saya perjelas apa itu delta time, apa itu everything, seperti itu ya. Untuk sementara ya teman-teman ikuti saja dulu ya. Saya yakin teman-teman sudah tahu ya everything apa gitu ya. Terus kita ketik fokus lagi ya ke konstruk 2-nya, kita klik fokus ya teman-teman. Nah, kita pilih fokus, maksudnya kita pilih fokus, terus kita kasih new set posisi ya. Kita pilih actionnya set posisi, next, gini nih, lerp. Nah, lerp juga sebenarnya teman-teman, apa lerp itu sebenarnya? Lerp kalau misalnya teman-teman lihat di sekira ya, sebenarnya bisa teman-teman terjemahkan sendiri ya. Tapi kalau misalnya masih bingung juga, nanti bisa saya buatkan juga kenapa harus lerp gitu ya. Karena kalau misalnya saya jelaskan itu terlalu waktunya
saya terlalu panjang nanti videonya ya. Jadi teman-teman bisa lihat di situs Construct2-nya sendiri sekira apa itu lerp, apa itu delta time juga ada di situ. Lerp terus self X, kamera X 0,02 sama saja, cuman untuk X kita ganti Y karena dia di sumbu Y. Untuk sumbu X ya kita ganti X, sumbu Y kita ganti Y, untuk perintah sama saja teman-teman. Oke. Terus go. Nah, go ini kita set posisi ya. Nah, set posisi kita pilih go, set posisi ke fokus X, fokus Y. Jadi go ini akan mengikuti fokus X ini ya. Dia akan mengikuti si fokus yang ini tadi. Fokus kita, nah yang ini nanti kan kalau misalnya kita mainkan dia akan ke tengah teman-teman. Kita invisible, ini sudah visible ya. Kita mainkan. Nah nanti si game over itu akan ngikut ini teman-teman. Kenapa dia mesti ngikut fokus? Karena nanti kalau misalnya dia sudah sangat tinggi, kalau dia nggak ngikut si fokus, nanti tulisannya kita nggak kelihatan teman-teman. Nah dia kan selalu nempel di sini. Kalau nanti sudah sangat tinggi tuh yang bisa kita tumpuk boxnya, nanti kalau dia nggak ngikut fokus, nanti tulisannya nggak kelihatan, malah ketika kita game over sudah tinggi, tulisan game overnya nggak kelihatan. Ini hanya semata-mata untuk agar game overnya kelihatan teman-teman. Paham ya teman-teman? Jadi kita tempelkan di fokus ini ya, kita close, ini kita invisible saja ya. Nah invisible, kita kembali ke event sheet, set ke fokus X dan fokus Y nya untuk go, set text score ya. Biasa nih teks kita set ke text score. Kenapa kita tulis di sini? Karena ini perintahnya every tick. Jadi setiap saat selalu dia akan memeriksa dan mengeset teks kita ke set text. Kalau misalnya nanti skor kita siapa tahu sudah bertambah kan, skornya bertumpuk, dia akan perintahnya mengulangi setiap saat. Ini setiap saat dia akan menuliskan teks ke set teksnya ke skor terus ya. Jadi kalau misalnya nilai kita sudah 1, 2, dia akan update gitu ya teman-teman. Oke, nah box is overlapping flow go ini ketika game over, ini memperlihatkan game over. Jadi pertama kali game over kita itu game over, saya singkat GO, itu invisible, tidak terlihat. Nah ketika box is overlapping floor go, box ini jatuh dan overlap dari ini floor go ini, maka game over akan kita munculkan, kita visible ya. Jadi go set visible, sistem menunggu 1,5 detik, sistem restart, dan sistem akan mereset global variable ya. Jadi semua angka-angka nilai ini akan direset kembali ke 0 atau seperti awal ya kita set. Nah seperti itu teman-teman. Oke, sudah panjang lebar ya, mudah-mudahan teman-teman mengerti ya. Silakan mencoba teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sebenarnya sih nggak mesti sama gambarnya dengan saya, boxnya bisa teman-teman ganti kotak saja seperti itu. Ini kan bisa diganti seperti ini saja, boleh. Sorry, kita isi dulu 255. Nah hijau kita ganti seperti itu bisa teman-teman, mau ganti warna merah juga bisa. Jadi tanpa aset pun, sebenarnya tanpa aset pun teman-teman sudah bisa ya, sudah bisa mencoba membuat. Terus backgroundnya juga, backgroundnya sebelum ini sudah saya karena untuk rekaman ini saya cari gambar teman-teman. Awalnya tadi sebenarnya sih ini saja teman-teman. Mana yang background? Ini sebenarnya awalnya itu putih saja. Saya coret-coret itu. Kenapa saya coret-coret? Untuk memperlihatkan atau agar mata kita terlihat efek dia naik ya. Jadi kalau misalnya satu warna hanya putih saja atau hanya merah, takutnya nanti efek dia berjalannya nggak kelihatan teman-teman. Jadi saya coret-coret seperti itu, pakai pensil saja, coret-coret gini, coret-coret gitu, agar dia melihat efeknya. Nah, seperti itu boleh juga sebenarnya teman-teman. Nah, biar nanti ketika dia bergeser dia terlihat. Kalau misalnya backgroundnya putih ya. Jadi untuk belajar sebenarnya backgroundnya nggak mesti sama seperti saya. Nanti kalau misalnya sudah sukses tinggal teman ganti saja ya. Misalnya kan mau ganti background ya, tinggal teman-teman ini ya, load gambar yang sudah teman-teman punya ya. Nah di sini saya juga ini karena kebuka ya, ini kebuka. Saya sekarang lagi fokus untuk mengedit template street vector saya teman-teman. Di sini saya sudah mendapatkan file street vector yang HD.
Ini HD teman-teman. Jadi saya lagi, itulah fokus saya sekarang sudah terpecah, mau mengupdate Street Fighter yang saya buat atau meneruskan tutorial Construct 2 ya. Itu yang saya masih dilema ya. Belum lagi untuk pekerjaan real saya di dunia nyata, untuk mencari nafkah sesuap nasi untuk keluarga saya, anak-anak saya gitu ya. Ya mudah-mudahan saya bisa melewatinya, dan saya sudah mudah-mudahan saya bisa konsisten ya teman-teman untuk mengerjakan semuanya ya, dengan ya paling enggak, walaupun enggak tiap kali bisa upload, paling enggak terlalu lama ya gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini teman-teman tutorial atau kupas tuntas mengenai game Tower Box ya. Nanti kalau misalnya ada masalah, seperti pertama saya bilang tadi, bisa kirim via email. Untuk sementara banyak sekali yang minta WA saya, minta Instagram. Untuk saya sementara saya sudah punya Instagram, tapi bukan nama Koko Ayam ya. Terus WA juga aktif, belum saya share saja. Tapi mudah-mudahan nanti ketika tiba waktunya akan saya share teman-teman. Nanti saya mungkin akan buat grup sendiri WA, di situ nanti teman bisa bertanya, saling menjawab. Jadi masalahnya di sini belum tentu saya yang paling jago ya teman-teman. Mungkin saya yang duluan mulai mengenal Soe Construct, jadi lebih tahu Soe Construct dan mencoba-cobanya lebih duluan dari teman-teman. Ya, istilahnya menguliknya lebih duluan dari teman-teman. Jadi sehingga seakan-akan saya itu lebih tahu dari teman-teman, tapi belum tentu ya. Jadi walaupun saya sudah 4 tahun menggunakan Construct 2 2016, ini 2021 malah sudah masuk ke tahun kelima, itu bukan berarti saya lebih pintar, lebih mahir dari teman-teman ya. Karena durasi Construct 2 saya untuk sekarang ini saya rasakan sangat berkurang ya. Biasanya saya menghabiskan satu hari itu 8 jam teman-teman membuka Soe Construct 2 itu, dari 2 tahun, dari 2016 sampai 2018 itu saya 2 tahun itu dalam satu hari itu bisa menghabiskan 8 jam untuk ngulik di Construct 2 ya. Nah untuk sekarang ini malah saya makin, kenapa ya, waktunya agak susah, jadi ya begitu ya. Jadi sekali lagi saya tidak merasa saya paling jago, paling bisa, tapi kalau misalnya saya bisa, saya akan bantu teman-teman. Oke, sampai di sini tutorial Tower Box ini ya, membuat game Tower Box menggunakan Soe Construct 2. Tetaplah semangat teman-teman, tetap jaga kesehatan, dan ya teruslah mencoba teman-teman. Saya akhiri dengan ucapan salam developer. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, serta mengaktifkan icon lonceng di sampingnya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video pembelajaran berikutnya. Teman-teman juga bisa share video ini jika dirasa suka. Dengan begitu teman-teman juga sudah turut membantu agar channel ini tetap eksis untuk terus berkarya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.